Allah baikana fi sya'ban wa baligna ramadan لا يصدق الله العظيم صدق رسوله النبي الحميد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين والكرام ورحمة الله لما طريق بدري ونصب اليه ليكون الرسول عليه وسلم khususnya ya khusus untuk kami kita bersama terus Allah betul di hayati minta Allah panjangkan usianya segala urusannya mudah kita memberi berbagai syukur kepada Allah yang beralamin. Baiklah rahmatullah melanjutkan daripada kitab Mursyiduna Syedina Al-Albani dan Nasaih Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa barakatihi wa maddana bihi fid dharain amin ya rabbal. Wal maqalah at-tasi'ah asyrata, yaitu maqalah yang ke-19. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asratun filallahunna yaqbalullah salatu, ada 10 yang mana 10 yang kagak diterima sholatnya. Ini Nabi kata bahwa ada 10 golongan asratun nafari la yaqbalullah ta'ala salatu, yaitu Allah kagak diterima sholatnya. Yang pertama rajulun shalla wahidan ay munfaridan bi ghairi qira'atin. Fakal Imam Abu Hanifah wa ashabi Malik al-Malik Muhammad ibn Hanbal. Yang pertama itu seorang laki yang sholat sendiri di qiraat, yaitu yang tanpa qiraat, tanpa membaca. Artinya di sini disebutkan tanpa membaca syai'an min al-Fatihah, sesuatu yang dari Fatihah. Artinya dia sholat tanpa baca Fatihah, maka sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, warajulun la yu'addiz zakat. Yang kedua, orang yang nggak diterima sholatnya kedua yaitu rajulun la yu'addiz zakat, orang yang nggak tunaikan daripada zakat. Ay la yakhruju ma yakhraju min al-amwal az-zakiyyah ila mustahiqah, yaitu daripada orang yang kagak menunaikan daripada zakat yang mana zakat ini termasuk ada banyak. Di antaranya yang wajib yaitu miskin atau fakir. Kalau memang masih ada di hari itu, yaitu zakatul fitrah, yaitu zakatul fitri, zakat fitrah. Di antaranya orang yang mempunyai banda, dia mungkin mempunyai emas, mempunyai harta yang lebih daripada nisabnya, maka wajib pula juga zakat. Ini termasuk daripada sebagian daripada orang yang tidak diterima sholatnya, orang yang tidak diterima sholatnya, orang yang tidak tunaikan zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman-Nya, wa wailul musyrikin alladzi yu'minu bizakat. Maka wail bagi orang musyrik alladzi yu'tuna zakat, yang mereka kagak ngeluarin daripada zakatnya. Fasamullah musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan daripada orang-orang yang enggak mengeluarkan zakat, menyamakan dengan orang-orang yang musyrik. Ini termasuk ada orang yang mana dia ahli puasa, mungkin dikatakan ahli sholat, tetapi dia nggak tunaikan zakat, maka sholatnya kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warajulun yauman qauman wa hum warajulun yaumu qauman wa hum lahu karihun. Yang ketiga yaitu sholatnya orang yang mengimami, adapun makmumnya benci kepadanya. Artinya benci kepadanya bukan berarti benci daripada mungkin sikap-sikap solehnya dan lain sebagainya itu, tapi dia kadang Fatihahnya nggak benar, makmumnya udah males untuk imamin. Jadi imam nih makmumnya juga enggak. Jadi ketika makmumnya sholat, maka apa? Ini gerendeng di hati. Ini Fatihahnya nggak benar, apa sah? Ini termasuk orang sholatnya yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu la yujazu salatuhum. Ada 3 perkara yang sholatnya nggak diterima. Yang pertama, la yujazu salatuhum adhan al-abid, yaitu orang yang lari dari celakanya, orang yang lari daripada bosnya. Artinya lari maksudnya dia orang budak, dia lari dari perbudakannya.
atau orang perempuan yang lari daripada suaminya, maka dia termasuk pada sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal solehnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamun ya'mu qauman wa hum karihun. Ya. Yang ketiga yaitu seorang imam yang kagak dikehendaki daripada makmumnya. Kadang ada di masjid atau di musola orang ini sok jadi imam. Mestinya orang ini mempersilahkan. Hatta ustadz, hatta kiai, hatta apapun, hatta habaib, silahkan. Sahibul wilayah haqqu bil wilayati, kata Nabi. Sahibul wilayah itu lebih bagus, lebih baik daripada ini wilayahnya, lebih berhak daripada wilayahnya. Kadang orang baru datang ngimamin, salah. Mestinya apa? Yaitu yang orang sahibul wilayahnya, itu yang lebih berhak. Ketika sahibul wilayahnya dia mengasihkan pada orang yang memang alim dan lain sebagainya, tafadhol, silahkan. Tapi adabnya, caranya. Jadi kalau orang baru jangan kita itu langsung datang ngimamin seorang, ngimamin daripada masjid, kecuali memang disuruh oleh masyarakat setempat. Kalau nggak disuruh, ini termasuk daripada orang-orang yang dibenci, karena apa? Ya sok ngaku dan lain sebagainya, termasuk kurang adabnya. Warajul mamlukun abikun. Yang keempat yaitu orang yang nggak diterima sholatnya, rajulun mamluk, seseorang yang dimiliki, abikun yang lari, yang pergi. Seorang dimiliki di sini Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan syaksul raqiqun dzakar, yaitu seseorang yang budak laki-laki atau perempuan yang lari daripada sayyidnya, lari daripada jeragannya. Ya. Kalau kerja ya kagak beda. Ya. Dan di sini dimaksudkan adalah seorang budak yang lari dari bosnya, dari jeragannya, dia lari, maka apa? Sholatnya tidak diterima. Tasarrufuhu, tasarrufnya, kebaikannya, amal solehnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala 'abdun lam tuqbal salatu." Kata Nabi, ketika ada seorang hamba, seorang budak yang lari daripada jeragannya, maka kagak diterima salatnya. Tapi riwayatin faqad kafar. Dalam riwayat lain mengatakan bahwasanya sungguh telah kufur dia, hatta yarji'a, sehingga dia kembali kepada jeragannya. Warajulun syaribul khamri mudminun. Kemudian orang yang enggak diterima salatnya yaitu rajulun syaribul khamr. Orang laki-laki syaribul khamr yang meminum minuman keras, atau mungkin bisa dikatakan yaitu minuman keras itu yaitu dengan narkoba dan lain sebagainya. Mudminun, yang dia mendawamkan pagi sore siang malam minum baik, pagi sore siang malam sabu baik, maka apa? Sholatnya gagal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahada, ini adalah maqalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ya. Jangan mengira bahwasanya anak-anaknya kiai terkadang, ya. Hatta terkadang mungkin habaib dan lain sebagainya, hatta mungkin terkadang daripada seorang anaknya syekh yang mana dia mendawamin khamar, pagi sore minum minuman keras yang mungkin jelas terlihat, ya. Maka apa? Ini maqalah maqalah umum dari Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, siapapun, anaknya siapapun itu. Maka kalau dia sudah minum keras, ya maka sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama daripada bulan Sya'ban, ya, 10 Sya'ban, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari atau malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosanya sebanyak daripada yaitu bulu-bulunya domba, ratusan ribuan bulu-bulu domba. Artinya tatkala malam itu Sya'ban, ayo kita banyakin zikir, banyakin yaitu istighfar, banyakin la ilaha illallah, ya, banyakin subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau dengan la ilaha illallah, ya, maka ini adalah masnunah, disunahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam itu Sya'ban, beliau enggak tidur, malaman enggak tidur. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yaitu orang yang meminum minuman keras, maka ini orang kagak diterima daripada taubatnya,
diterima sholatnya kecuali dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu amratun batat wa zawju safatun 'alaiha. Dan orang perempuan yang batat, dia nginep, dia tidur, wa zawjuha adapun suaminya yaitu safitun murka 'alaiha atasnya. Yang maksudnya bahwasanya ada orang perempuan yang mana diajak tidur, maksudnya diajak berhubungan intim kemudian enggak mau, maka semalam itu Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Semalam itu maka sholatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tetub, sehingga dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf pada suaminya. Faqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yaqbalu lahum salatan wa la tas'adu lahum ila salam. Ada 3 golongan yang enggak diterima sholatnya dan kagak diangkat amalnya di langit, kagak keangkat ke langit, ila sama. Yang pertama sakron, yang pertama yaitu orang yang mabuk, hatta yashu, sehingga dia sadar. Orang yang mabuk sehingga dia sadar. Maka ketika dia mabuk, amal apapun gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'atu safitu 'ala zad wal 'abik ala maulah. Yang kedua orang perempuan yang murka. Orang perempuan yang dimurkai oleh suaminya sehingga dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang perempuan tersebut diajak hubungan intim, enggak mau, maka Allah Subhanahu wa taala murka. Hatta malaikat sama, sehingga sampai malaikat-malaikat di langit di bumi murka kepadanya, sehingga dia taubat. Seandainya dia mati dengan kemurkaan seorang laki-laki tersebut, maka matinya suruh khotimah. Walhamdul aziz ala maula. Dan seorang hamba atau budak yang lari daripada jeragannya hatta yarji'a yadayatuhu fi yadi mawali, yaitu seorang budak yang lari daripada jeragannya sampai dia kembali. Kemudian wamratul huratun tusalli bi ghairi khimar. Kemudian wamratul huratun, perempuan yang merdeka, tusalli yang sholat bi ghairi khimar, yaitu sholat tanpa cadar, tanpa kerudung. Alhamdulillah, bahwasanya orang perempuan yang sholat tanpa kerudung, maka orang tersebut enggak sah, sholatnya pun kagak dibenarkan, sholatnya kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sabun juga dibilang dosa. Khimar adalah, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, khimar adalah kain yang menutupi seorang wanita, menutupi muka, menutupi yaitu anggota kepalanya sampai yaitu dagunya. Maaf dulu sebelumnya. Daripada hukum fikih, terkadang orang nggak paham, nggak tahu. Ini bahwasanya orang perempuan itu auratnya itu sampai sini, bukan sini. Ketika ada orang sholat mungkin mukenanya sini, batal. Ini kan kadang orang nggak paham. Padahal mukenanya harus di sini, Pak. Ini anggotanya, auratnya. Kalau ada orang perempuan menurut mazhab Syafi'i, perempuan ke sini, ini khimarnya sampai sini, mukenanya sampai sini, batal. Makanya mungkin punya istri, itu dilihat kita aja, nih di sini mukenanya, di bawahnya jenggot ini, gak sah sholatnya. Karena gak paham orang. Ini kita suami mungkin antara paham dan gak paham, mungkin gak paham. Kadang mereka anggap sholat begini, diamin aja. Padahal atas gak sah. Sholatnya harus bagaimana? Nutupi daripada jenggotnya. Syukur-syukur nutupi dari sini. Kan ada mukenah yang sini ada. Kita kalau beli ada mukenah yang nutupi jenggotnya orang perempuan. Terus antara mukanya sini, anggota sujudnya itu nggak boleh ditutupin kalau memang itu. Ada mukenah sampai sini nggak boleh. Mukenahnya harus itu yang membuka daripada sujudnya. Kadang kan ada mukenah sekarang, ada mukenah sekarang. Nah, yang nutupin gini doang. Ininya terbuka, enggak sah. Menurut mazhabina, menurut daripada mazhab Syafi'i, menurut Syekhina yaitu Nawawi Al-Bantani, yang mana beliau dalam kitab-kitabnya termasuk kitab Safinatun Najah, beliau keterangannya kayak gitu. Warajul syaribul khamri wa imra'atun juhan tusalli bi ghairi khimar. Hanya jangan kita maksudnya kita
kita mengikuti orang-orang ya, habaib pun siapapun yang ngomong bahwasanya khimar ya, kerudung itu nggak wajib. Di Al-Quran aja disebutkan ya bahwasanya orang itu wajib kerudungan. Jangan mengatakan bahwasanya ya kerudung itu nggak wajib. Ya. Kan dalam Al-Quran kadang pemahamannya salah pemahamannya. Wa akilur riba, ya, kemudian wa akilur riba, yaitu orang yang makan riba. Ya. Orang yang makan bangkai, ya. Bukan bangkai ya, bang keliling, ya. Kobekan, riba ya. Terutama orang pasar nih. Orang pasar kurang banda, pinjam. Berapa? Pinjam 1.200.000 ya. Ini kan diterima sholatnya. Ya. Makanya para salafus saleh berhati-hati. Bagaimana berhati-hatinya ketika membeli barang dengan harga 2, nggak mau para salafus saleh. Membeli barang dengan harga 2, ya. Kalau cash sekian, ya. Kalau kreditnya sekian, ya. Syukur-syukur kalau kita punya memang lebih baik cash atau kredit syar'i. Bagaimana kredit syar'i? Ya antum belinya mungkin 30 juta, ya dicicil, diangsur mungkin setahun, ya 30 juta. Nah, ini masuk kredit syar'i. Banyak orang yang makan riba, ya, sholatnya nggak diterima. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah mengharamkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Ini termasuk orang-orang yang nggak diterima sholatnya. Qala ba'duhum, wa qala Syekhina Nawawi Al-Bantani, waladda anna aklat riba yashawna fi sifatil kalb. Bahwasanya dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW itu bermi'raj, bahwasanya sebelum ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW ketemu seorang dari umatnya yang makan makanan itu makan yaitu nanah, makan yaitu daging yang busuk, makan yaitu darah yang bangkai. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man hadza ya wahai Jibril, siapa ini ya Jibril? Hadza ummatika, ini umatmu akilur riba, umatmu yang makan riba ya Rasulullah. Umatmu yang banyak makan riba, dia sholat tapi makan riba dia. Maka apa nih sholatnya? La tasihhu sholat. Di sini sebutkan nggak sah sholatnya. Kita sebagai orang thariqah wajiblah kita berhati-hati. Beli barang ataupun beli apa aja yang sifatnya riba, alangkah baiknya, lebih baiknya kita adalah orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih baiknya kita ya, bersabar membeli barang sesuatu yang ya, mungkin dikatakan daripada kredit syar'i ya. Kenapa? Karena kalau zaman sekarang lebih gede kepinginannya daripada bersabarnya. Ya, maka apa? Itu kadang nggak mau untuk nunggu kita cash, ya, kadang nggak mau kita. Ya, nafsu kita gede untuk memiliki barang itu, akhirnya kita kredit. Kalau kredit alangkah baiknya cari yang kredit syar'i. Ya, biasanya kredit syar'i itu biasanya temponya nggak panjang. Ya. DP-nya gede, mungkin 50%, terus kemudian ini orang harus tahu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, terserah. Yang jelas jangan sampai riba. Wa ajala hilatuhu ma aklu riba kama sahab as-sik hatta tahayyan astad al-jinan hatta nahan Allah an istihad al-yawm as-sabah akhirlah haydana taqab yawm hatta yakhad yawm al-ahad falamma fa'ala dhalika masha Allah ولد القاسم هكذا الذي يدخل على الربا لأن أحيانا فإن الله تعالى يخفى عليها حيلة المختار وكذلك يدخل الزواج. Ini bahwasanya ya, orang-orang yang makan riba ini sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal imamul jair, kemudian di antara orang sholatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala imamul jair. Imam yang zalim, presiden yang zalim, bupati yang zalim, lurah yang zalim, RW yang zalim, RT yang zalim. Ini apa? Pimpinan manusia soalnya. Ya. Makanya dikatakan oleh Syekhina Nawawi Al-Bantani dalam hadisnya bahwasanya Umar itu ada 3. Umar itu ada 3. Yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Artinya apa? Sulit, jarang. Di zaman sekarang Umar yang adil, Umar yang enggak zalim. Ya. Atau pimpinan-pimpinan masyarakat, presiden, bupati, atau lurah, camat dan sebagainya enggak zalim jarang. Ya. Kenapa? Ya karena sudah ya kebuletannya dengan dunia, ya. Maka apa? Jangankan kalau zaman sekarang, jangankan kita ya, ini awamnya
Terkadang kiainya pun kalau sudah terkena daripada jabatan, terkena dengan uang miliaran, barang yang haram jadi halal sudah. Ya. Barang yang haram distempel aja halal. Ya. Apa alasannya? Makfulah apalah ya, namanya hukum bisa dihialah. Ya. Bisa diakal-akalin nanti. Imam Mujahid Abi Dzar, ya, dikatakan daripada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Dzar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuja'u bil wali yaumil qiyamah fa yabina hanan jahannam fa jannatan la yabqa minhu zafu illa zala makafa inna muti'alillah bi amalihi ma dhawan kana asiyan iqtala al-jisra wa yahudi fi jahannam yaqtalu 50 anfasa. Bahwasan didatangkan seorang itu orang-orang yang imamul jair, ya. Ketika hari kiamat orang-orang yang pimpinan-pimpinan yang zalim ketika yaumul kiamat, ya. Pada betul ala jasri jahannam, ya. Yang mana di bawahnya itu ada yaitu ada jahannam, neraka jahannam. Tahlu hadisran nur di jahannam. Ya. Maka apa? Ini jembatannya itu goncang-goncang jembatannya. La yabqa minhu maqsadun illa zala makanihi. Maka apa? Ini orang nggak bisa tetap di tempatnya. Ibarat orang jalan, dia nggak bisa lurus, dia nggak bisa. Digonjang-ganjing aja. Ya. Akhirnya digonjang-gonjang sampai dia masuklah dia ke neraka. Dia masuk neraka dengan ukuran 50 alfa amin, yaitu 50.000 tahun. Alhamdulillah, bahasanya nih orang-orang yang yaitu zalim, pimpinan yang zalim, imamul jair, yang mana bupati zalim, ya. Masyarakat bawah sudah diinjak-injak, masyarakat bawah ditipu dan lain sebagainya, ini termasuk imam zalim. Maka apa? Penulisnya, ya, pengiaknya, syahadatnya sama aja. Ya. Bagaimana? Enggak, nggak ikut-ikutan. Ya. Tapi ikut nyaksikan sama aja. Ya. Dalam satu kitab Imam Ghazali terangkan bahwasanya ya, mana ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarika minhu, kata Nabi. Bahwasanya barang siapa yang menolong kejelekan walaupun satu kalimat, maka sama aja. Ya, sama aja. Penulisnya yang nyaksiin, ya, saya nggak ikut masalah corona, masalah covid dan lain sebagainya. Tapi apa? Nyontekin orang, maka nggak nyatetin orang, sama aja. Ya, hukumnya sama aja. Mana ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarika minhu. Barang siapa nolong kejelekan walaupun satu kalimat, iya doang. Ya, nggak pakai apa, nggak pakai iya doang. Ya, ngeiyain. Ya, ngeiyain kagak duitnya. Berapa duitnya? Ya, mungkin dapat 1 juta. Jadi orang covid dan lain sebagainya, sama aja. Ya, itu adalah kezaliman, bentuk daripada kezaliman, sama dengan riba. Ya, riba jangan dikata riba hanya mungkin pengamalnya. Ya. Riba itu dilarang oleh Allah, yaitu pengamalnya, yang nyatet, yang nagih, yang bawa buku, sama aja. Ini termasuk riba. Orang-orang yang nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warajulun la tanha salatuhu anil fahsya'i wal munkar la yazdadu minallahi illa bu'dan. Warajulun la tanha salatuhu anil fahsya'i wal munkar, dan seorang yang mana dia sholat tetapi tetap aja dia mungkar. La yazdadu minallahi illa bu'dan fa huwa munafik. Dia tetap mungkar, tetap ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap jadi korupsi, tetap dari pencuri dan lain sebagainya. Ini adalah orang rajul yang enggak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Syekhina Al-Bantani, al-amal yang sya'na 'abda 'ala salatil luqmah ala wal mahtar. Bahwasanya dikatakan bahwasanya nih orang-orang yang mana sholat, ya sholat, tapi apa? Dia kagak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang saya sebutkan kemarin bahwasanya hanya ihsannya dia kepada Allah kurang, zikirnya dia kepada Allah kurang, taunya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang. Yang akhirnya apa? Walaupun dia sholat mah tetap aja korupsi. Dia sholat tetap aja nggak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sholat tetap jadi penipu dia. Dia sholat tetap aja ya dia ngelakuin daripada dosa-dosanya ya.
Alhamdulillah, subhanallah, ini termasuk sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang yang sholat, yang mana sholatnya itu kagak benar, rukuknya nggak benar. Artinya apa? Oh, sholat itu wajibnya yaitu ketika kita rukuk ukurannya Imam Syafi'i subhanallah atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu yang positifnya. Kalau ukuran subhanallah masih ragu. Ya, kenapa? Artinya apa ukuran subhanallah? Ketika Allah sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, nah, ragu. Ya, ini bahwasanya ketika ada orang sholat kayak gitu, waktu itu insyaallah sholat asar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di sebelahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang tersebut salam, karir sholatek, ya, ulangi sholatnya ente. Ya, ngulangi gitu lagi. Ya, sholatnya gitu lagi, cepet-cepetan ya. Ini ibarat kata kayak maaf ya, kayak orang ini orang sholat tarawih sekarang cepet aja, bla cepet ya. Kita mau berapa, wallah alam nih kan. Ini bahwasanya nih orang sholatnya akhirnya apa? Karir sholatnya, ulangi sholatnya nanti. Ya, sampai 3 kali dia salam. Apa kata Nabi? Seandainya ente sholat kayak gini terus ente mati, maka matinya ente nggak bawa agama Nabi Muhammad, nggak bawa agama dini Muhammad, ente nggak bawa agama Muhammad ente. Kalau kayak gitu caranya, artinya apa nih? Bahwa sholatnya gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatul 20 qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqalah yang ke-20 Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhil fil masjid 10 khisal." Ya, bahwasanya orang yang bagi lidail fil masjid 10 khisal. Seyogyanya bagi orang yang masuk masjid itu ada 10 perkara. Awaluha yata'ahda khafiyya an alaik. Yang pertama yaitu orang masuk masjid itu teliti dulu, ya. Teliti nih khufiyahi, atau artinya nih sandalnya ada kotorannya kagak nih, ya. Sandalnya jangan sampai sandalnya masuk masjid, ya. Ini dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Wa ya bida birijil yumna, dan awali dengan kaki yang kanan. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa ya kullu idza dakhala, ya. Ketika dia masuk maka ucapkanlah, ya, bismillah wassalamu ala rasulillah wa malaikatillah, Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik innaka antal wahhab, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Thumma yaqulu bismillah. Wasalih tusallim ala al-masjid ay yaqulu idza lam yakun ahadun salamu alaikum ba'da as-salihin. Kemudian salam di masjid, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ar-rabi ay yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang keempat, adabnya kita masuk masjid kata Nabi, yaitu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Khamis, yang kelima, alla yamurru bainal musalli. Ya, kelima, janganlah kita lewat pada orang yang sholat. Wa yuhramul murur baina yadil musalli wa yuslihu salat sahih. Mengatakan musalli walau naflan, walam yajid mar tariqan akhar haythu yaqtul musalli wa yajuzul murur idza darra ila la tuqad nahwu hurikil mu'tamid. Dikatakan bahwasanya nih kalau kita lewat daripada orang yang sholat, ya, ukuran yaitu ukuran kambing, satu kambing, jangan di tempat sujudnya, ya. Ini termasuk larangan Nabi Muhammad SAW. Dan kita Bulughul Maram boleh diginikan, ya, ya. Terkadang dianggap canda orang sholat ini lewat begini, memang sunnahnya gini, nggak boleh dilewati, ya, tapi dianggap canda, diginikan lagi, ya. Dilarang kan ada, Allahu Akbar, ya. Ada orang sholat lewat di depan, kita wajib gini, ya. Tapi mungkin orangnya nggak tahu, ya, tangannya orangnya lewat aja tangannya di atasin. Ini ada sesuatu yang adabnya kita masuk masjid. Wasaja la ya'mala bi amali dunya. Terus yang keenam, ketika kita masuk masjid jangan ngamalin masalah dunia, ya. Apa contohnya? Ya, yaitu kita berdagang di masjid. Rasulullah SAW mendoakan rugi orang yang dagang di masjid. Minyak kayak apa, ya kan? Di dalam masjid dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi mendoakan rugi, semoga ente rugi, ya, dagang di masjid. Atau kita mainan HP, nonton YouTube dan sebagainya. Sejenis masalah dunia. Ya, ini apa? Terkadang orang sekarang ya mungkin pemahamannya kurang, wallahu alam, ya. Jelas ketika di masjid dan nonton YouTube, ya, nonton film dan sebagainya itu dilarang.
adabnya kurang baik. Asabi yang kedua, Allah yatakalam bi kalamin dunia, enggak perlu omong-omongan banyak ngomong masalah dunia. Ya, di masjid jangan ngomongin masalah utang. Di masjid jangan ngomongin masalah gade di masjid. Di masjid jangan ngomongin masalah ini. Bagaimana masalah dunia pokoknya. Ya, kalau alangkah baiknya kalau kita ngomong masalah dunia di luar masjid. Jangan di pelatarannya masjid. Ya, artinya di pelataran masjid mah tetap masjid. Ya, masjid Asyurun nih, ya, ada pelatarannya tempat parkirnya tetap masjid. Ya, ini dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasami la yakhruju hatta yusalli rak'ataini. Ya. Yang kedelapan, adabnya masuk masjid kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kecuali dia sholat terdahulu. Ya, sebelum dia meninggalkan sholat, dia sholat. Apalagi kita puasa Ramadan. Ya. Ini puasa Ramadan usahakan yaitu kita beradab banget kita ke masjid. Ya. Watasi la yadkhula biwudu. Yang ke-9, janganlah masuk masjid kecuali dalam keadaan wudu kita. Dalam keadaan berwudu, ya, boleh kita sebelum masuk masjid berwudu dulu di tempatnya masjid itu. Terus kemudian sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Ini adalah hal tingkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nggak pernah yaitu masuk masjid nggak sholat, mesti sholat dulu. Masuk masjid sholat 2 rakaat. Ya. Atau mungkin ketika ya, yaitu dengan jamaah ketika sudah iqomah, bagaimana? Ya, tetap kita ngikutin jamaah. Jangan kita sunnahnya jangan kita sholat dulu. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi itu dia sholat dulu, ya. Iya, Nabi sholat dulu karena apa? Ini Nabi tepat waktu. Nah, kalau kita mau jamaah telat-telat kita, mau jamaah telat-telat, kemudian orang mau iqomah kita sholat dulu, sholat 2 rakaat. Orang nungguin lagi, nungguin kita. Ya, kemana aja yang tadinya, yang gitu. Wal ashira yaqul idza qama subhanallah subhanakallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ke-10 yaitu ketika dia keluar daripada majelis, keluar daripada masjid, maka dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rawahu Tirmidzi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Imam Tirmidzi, qala man jalasa fi majlisin wa qasa fi lawadin faqala qabla ayyakum akan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik la ghafara lahu ma kana fi majlis dzalika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dalam satu majlis, mungkin majlis tersebut banyak salahnya dan lain sebagainya, majlis-majlis termasuk majlis-majlis ngobrol masalah kerjaan, maka apa? Ucapkanlah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kecuali maka itu orang diampuni dosa-dosanya apa yang sebelumnya diucapkan dan setelahnya diucapkan. Ya. Rawahu an Ali an hatta al-biqtan fal awfal falyakun ayakhir majlis aw hayn yaqul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin, atau mengucapkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga cukup bagi orang yang keluar daripada majelis dia mengucapkan hal tersebut, fa insyaallah ini orang diampuni dosa-dosanya sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya saya mohon maaf. Wal aqul minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.